Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kuliah pengantar bioinformatika FMP 400, di mana pada kuliah ini nanti yang mengajar antara lain adalah Ibu Lailan Sahrina Hasibuan, kemudian Bapak Mustafa, Pak Sony Hartono Wijaya, dan saya sendiri Wisnu Ananta Kusuma. Kami juga sudah menyiapkan elemen key LMS ya, dengan elemen key-nya yaitu Bioinfo 2021. Dan kalau diantara kalian ingin mengontak, maka bisa menghubungi melalui email ananta@apps.ipb.ac.id atau melalui nomor WA seperti yang tertera di slide berikut. Nah, apa yang dipelajari pada pertemuan atau kuliah di pengantar bioinformatika ini, pada pertemuan 1 sampai 7 itu kita akan menyajikan materi-materi dasar ya. Khusus untuk kelas biologi, maka kelas biologi ini hanya mengikuti pertemuan 1 sampai 7. Selanjutnya pertemuan 8 sampai 14 itu dilakukan oleh dosen dari biologi, yaitu muatan lokal. Nah, pada pertemuan 1 sampai 7 ini kita akan menjelaskan mengenai basis data dan aplikasinya di bidang bioinformatics, kemudian pencarian homologi, sequence alignment, kemudian dilanjutkan dengan multiple sequence alignment, juga representasi dari phylogenetic tree ya, yang menunjukkan bagaimana hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan juga bisa menunjukkan bagaimana jalannya evolusi. Kemudian juga big data dalam bioinformatika, karena pada era sekarang ini kita sudah memasuki era big data. Adapun untuk mahasiswa Ilkom, maka pada pertemuan 8 sampai 14 akan disajikan materi-materi riset yang sedang dilaksanakan terutama oleh dosen pengajar pengantar bioinformatika ini. Nah, kriteria penilaiannya yaitu yang pertama adalah kita nanti akan ada UTS, kemudian ada UAS yang bobotnya UTS 35% dan UAS 30%, dan kemudian ada praktikum responsi, atau ini bukan proyek ya tapi kuis misalnya, yang bobotnya 35%. Nah, dari situ nanti kita akan lihat distribusi atau sebaran normalnya untuk menentukan huruf mutu A, B, B, C atau D. Dan untuk ini saya ingatkan bahwa tidak akan ada ujian. Nah, seperti biasa saya selalu memulai dengan satu ayat Al-Quran, Quran surat Fussilat ayat 53, yang artinya kami akan memperhatikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa kitab ini adalah benar. Tiada cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan sendiri sudah mengisyaratkan adanya satu tanda-tanda kebesarannya melalui apa yang nampak di horizon dan apa yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, dan salah satunya adalah DNA. Nah, kita mulai dengan apa itu DNA. Saya yakin orang mahasiswa biologi ini sudah lebih tahu ya dari saya. Kita lihat kepanjangan dari DNA itu adalah deoksiribonukleik acid ya, di mana di situ mengandung jadi sebuah mungkin molekul kompleks ya, yang terdiri dari fosfor, ada karbon, hidrogen, oksigen. Namun yang menjadi perhatian adalah adanya basa di sini, di mana basa itu ternyata terdiri dari 4 basa, yaitu yang pertama adalah adenin, sitosin, guanin, dan timin. Sedangkan karena dia berbentuk double helix, maka basa-basa itu saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin, sehingga terbentuklah satu double helix seperti ini. Nah, jadi DNA ini adalah satu komponen penting di dalam tubuh organisme, di mana dia mengandung informasi hereditas ya.
mungkin hanya beberapa virus yang tidak berlaku seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih detail, maka basa-basa tersebut bisa digolongkan menjadi purin dan pirimidin, ya. Yang purin itu adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah sitosin dan timin. Gimana perbedaan antara purin dan pirimidin adalah pada adanya ring atau cincin, dimana kalau purin itu ada 2 cincin, sedangkan pirimidin hanya 1 cincin. Seperti itu. Nah, ini adalah sentral dogma di dalam biologi. Saya yakin sudah sangat hafal ini ya, dimana sentral dogma adalah menyatakan bahwa DNA itu akan bertranskripsi membentuk RNA, kemudian RNA ini akan bertranslasi membentuk protein. Jadi habis DNA maka bertranskripsi membentuk RNA atau ekspresi dari gennya itu membentuk RNA, kemudian ditranslasikan membentuk protein. Nah, meskipun untuk dua eukariot dan prokariot itu agak berbeda dari detailnya, namun secara prinsip sama, yaitu terdiri dari transkripsi dan translasi. Transkripsi itu berarti dari DNA ditranskripsikan menjadi RNA, sedangkan translasi adalah dari RNA menjadi asam amino, kemudian menjadi protein. Nah, apa sebenarnya perbedaan antara eukariot dan prokariot adalah pada membran intinya. Kalau eukariot dia punya membran inti, kalau prokariot tidak. Nah, dari sini kita lihat bahwa dalam eukariot itu lebih kompleks dia. Dalam hal ini transkripsi, di sini juga ada proses yang lebih detail namanya RNA splicing ya. Kemudian ada ekspor, baru setelah itu dilakukan translasi dari mRNA ke protein. Jadi secara gampangnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat bahwa terjadinya protein atau dalam ini asam amino kemudian protein itu adalah terjadi pada daerah coding area, di mana daerah tersebut mengkodekan gen, di mana daerah DNA tersebut yang mengkodekan gen ini ditandai oleh yang namanya start codon methionine ya. Kalau dalam sequence sequence-nya disebut AUG ya. Adenin, urasil dan guanin. Nah, ini kenapa kemudian jadi U ini? Karena proses transkripsi tadi pada saat DNA menjadi RNA, maka timin berubah menjadi urasil. Nah, jadi kalau kita menemukan adanya methionine, maka di situ akan dimulai satu daerah yang kemungkinan mengkodekan gen. Nah, sedangkan kalau tadinya ada start codon yaitu methionine, maka daerah coding area itu akan diakhiri dengan namanya stop codon. Dalam hal ini ada beberapa kombinasi codon ya, yang antara lain adalah UAG. Dan daerah yang diupdate oleh start dan stop codon ini disebut coding area atau gen. Nah, kalau kita lihat tadi kita sudah sebutkan dari transkripsi menjadi RNA, kemudian dari RNA ditranslasikan menjadi protein, sebelumnya adalah sebagai asam amino. Kita lihat bahwa asam amino di dunia ini ada 20 ya, asam amino, di mana dibentuk dari triplet atau tiga karakter atau tiga bahasa atau yang sering disebut dengan kodon. Antara lain asam amino itu adalah arginin, histidin, lisin, kemudian ada aspartic acid, ada glutamic acid, ada serin atau threonine, ada alanin, ada leusin dan seterusnya. Ada methionine, nah ini adalah start codonnya ya. Ada penilalanin dan seterusnya. Nah, kalau di sini ada tabel yang menunjukkan bagaimana kombinasi dari basa RNA tadi ya,
yang sudah ditranskripsikan oleh RNA tadi menjadi ditranskripsikan menjadi RNA ini, maka ini saat proses translasi maka tiga basa ini akan membentuk asam amino. Salah satunya misalkan UUU dan UUC ini akan membentuk penilalanin. Contohnya lagi ada 4 asam amino atau 4 kodon CUU dan CUC, CUA, CUG akan membentuk asam amino leusin. Begitu seterusnya. Nah, sebenarnya yang tadi asam amino itu dalam bentuk sequence ya. Sequence asam amino ini kemudian bisa diprediksi struktur sekundernya menjadi dan kemudian divisualisasikan dalam bentuk struktur sekunder di mana terdiri dari alpha helix dan beta sheet. Kemudian lebih jauh lagi bisa diprediksikan struktur tertiary dan juga struktur quaternary. Nah, orang-orang biokimia, mungkin biologi akan lebih bisa membaca struktur protein ini dibandingkan kalau hanya dalam berupa asam amino atau sekuen asam. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, seandainya kita punya informasi genetik berupa genom, kemudian dari situ kita bisa menghasilkan, tentu saja melalui sentral dogma dari biologi tadi, menghasilkan suatu asam amino yang kemudian bisa diprediksikan struktur molekulnya dari protein tersebut, misalnya menjadi seperti ini. Dari visualisasi inilah kemudian bisa dipelajari bagaimana fungsi biokimianya, dan akhirnya mampu membentuk satu pemahaman kita terhadap fenomena atau gejala-gejala dari suatu misalnya penyakit tertentu atau dari suatu metabolisme tertentu dalam tubuh ini. Jadi dengan mengembangkan teknik untuk menganalisis data, sekuen dan struktur yang terkait dengannya, kita dapat memahami prinsip-prinsip molekuler dari suatu kehidupan. Ini cocok dengan tadi ayat Fusilat ayat 53 ya. Seperti itu. Nah, perkembangan bioinformatika sendiri itu mulai menjadi booming setelah keberhasilan manusia mensequence genom manusia. Nah, ini ada video yang menarik ya, Human Genome Project, sudah ada di LMS, nanti tolong dilihat dan didengarkan ya, karena di situ bisa menunjukkan bagaimana begitu teraturnya sebuah proses sentral dogma tadi menghasilkan protein ya dari DNA, kemudian ditranskripsikan ke RNA dan ditranslasikan menjadi protein. Nah, ini bisa terlihat begitu rapi dan teraturnya, dan ini menunjukkan bahwa tidak mungkin kehidupan itu berjalan secara kebetulan, pasti ada yang mendesain. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu apa itu genom ya, genom itu berarti tadi mengandung informasi genetik ya, tapi sebagai contoh genom manusia itu ada 3 miliar tapi hanya 22.000 gen yang terdapat di dalam genom sepanjang itu, artinya ada coding area dan non coding area. Nah, kalau kita sebut whole genome maka itu mengandung dua-duanya, ada coding area dan non coding area. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan sequence DNA atau genom itu? Bagaimana kita bisa membacanya? Nah, ini secara umum tahapannya pertama ya, ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah library construction ya. Jadi kita melakukan konstruksi library atau pustaka yang nantinya akan ditempatkan di dalam mesin sequencer ya untuk membaca DNA tersebut. Nah, pada library construction secara umum tahapannya ada 3. Yang pertama kita isolasi DNA-nya, kemudian dibentuklah fragmen-fragmen yang kemudian di-cloning. Dari situ kemudian kita masukkan ke dalam sequencer untuk dilakukan pembacaan secara random atau random sequencing phase. Disitulah orang menyebutnya sebagai shotgun sequencing karena dilakukan pembacaan secara random. Nah, hasil pembacaan ini adalah berupa fragmen-fragmen ya yang saling overlap. Oleh karena itu dengan bantuan komputer maka kita bisa menggabungkan lagi dengan cara mendeteksi overlap itu sehingga menjadi bagian-bagian yang lebih panjang, dalam ini menjadi konteks. Nah, konteks ini kemudian juga akan disambungkan lagi sehingga akhirnya pada akhirnya kita akan menemukan atau mendapatkan whole genome. Selanjutnya setelah dapatkan itu kita bisa melakukan anotasi mana bagian yang mengkodekan gen, mana yang tidak.
Nah, ini adalah ilustrasi sederhana mengenai shotgun sequencing. Jadi untuk kedalaman tertentu ya atau coverage tertentu, maka sebuah genom yang utuh itu dibaca secara random menghasilkan fragmen-fragmen yang pendek tapi coveragenya tinggi, sehingga nantinya akan memudahkan untuk dilakukan assembly kembali menjadi whole genome. Nah, kebanyakan sequencer ini panjangnya itu terlalu pendek ya, panjang fragmennya itu pendek, sehingga itu menyulitkan untuk melakukan overlapping ya, mendeteksi overlapping, melakukan DNA assembly agak sulit. Nah, oleh karena itu kita nantinya akan memanfaatkan ilmu komputer dalam hal ini untuk mengatasi problem tersebut. Bagaimana cara kita melakukan assembly atau perakitan sekuens DNA. Ini akan dibahas setelah pertemuan setelah UTS ya. Mungkin di biologi tidak dibahas, tapi di Ilkom akan dibahas. Kalau yang ingin mau silakan. Nah, ini contoh dari sekuens assembly. Sebenarnya dari potongan-potongan itu dideteksi overlapnya, kemudian kita konstruksi menjadi whole genome. Nah, ini adalah salah satu mesin sequencer yang pertama dikembangkan oleh Sanger tahun 77. Panjangnya masih 2000, namun throughputnya rendah sekali, sehingga karena ini dibangun berdasarkan Gale electrophoresis ya, separate product by Gale electrophoresis ya. Kemudian dari situ kita lihat spektrum warnanya, sehingga misalkan C itu warnanya biru, G itu kuning, A itu merah, dan T itu hijau. Maka dari situ kita bisa deteksi apa urutan dari DNA tersebut. Memang kadang-kadang terjadi ambigu ya, atau kerancuan, sehingga terbentuk bukan A, T, G atau C, tapi malah N karena tidak bisa didefinisikan. Gigabase per, kalau ini 0,5 gigabase per eksekusi. Nah, kemudian ada lagi next generation sequencing, Illumina sequencing tahun 2006 oleh Solexa. Dia pakai teknik sequencing by synthesis ya. Panjangnya lebih panjang dari Solid, namun tetap masih kalah dengan 454, yaitu ini panjangnya sampai 100, tapi throughputnya naik ya menjadi 18 gigabytes per eksekusi. Nah, ini salah satu bagaimana perbedaan reads yang dihasilkan atau reads yang dibaca ya, hasil bacaan dari 454 dengan Illumina terjadi ada overlap, namun juga ada bagian yang memang benar-benar terpisah seperti itu. Begitu juga dengan hasil assembly-nya juga sama, ada yang overlap dan ada yang terpisah. Nah, kalau kita lihat bagaimana performance dari masing-masing sequencer ini, kalau kita lihat, kalau kita menggunakan Sanger itu untuk mengeksekusi atau men-sequence human genome, maka akan selesai 15 tahun, dan itu memang merupakan hasil dari Genome Project ya, Human Genome Project yang dimulai tahun 85-an, kemudian baru selesai tahun 2000-an, jadi sekitar 15 tahun. Nah, kalau ini digantikan dengan next generation sequencer, maka misalnya Illumina ini yang punya throughput 18 gigabase per run, maka cukup 2 minggu itu bisa selesai. Nah, selain next generation sequencing, sekarang juga ada sequencer Minion ya. Dia punya performance macam-macam, bisa untuk whole genome, bisa untuk metagenome, bisa untuk targeted sequencing, jadi untuk men-sequence target-target tertentu atau daerah-daerah tertentu. Juga bisa untuk smaller transcriptomes dan juga multiplexing for smaller samples. Ini dimensinya kecil ya, kayak mungkin hard disk eksternal seperti itu. Nah, kalau kita mau bandingkan ukuran genom dengan organisme, kita lihat di sini bahwa Homo sapiens itu 3 miliar ya, atau human, tapi jumlah gennya 22.000. Sementara ragi misalkan panjangnya hanya 12 juta, namun jumlah gennya 6.600, kira-kira seperempat dari punyanya human. Kemudian ada juga Zymase atau Rhiza sativa rice, itu 400 juta ya, tapi jumlah genomnya lebih banyak daripada manusia. Nah, kalau kita lihat di sini ya,
dari perbandingan daerah non coding justru yang paling banyak adalah manusia. Jadi manusia ini yang paling banyak punya non coding area. Jadi area yang tidak mengkodekan gen. Nah, sekarang kita ingin membahas lebih secara singkat apa itu bioinformatika. Nah, ini adalah kombinasi atau relasi atau hubungan atau hasil dari perkawinan kombinasi antara computer science, dalam hal ini termasuk di dalamnya matematika dan statistik, dengan biologi, termasuk di dalamnya adalah biokimia dan kimia. Nah, dari situ kita terbentuklah satu ilmu baru atau disiplin ilmu baru namanya bioinformatika, yang mungkin lebih tepat disebut sebagai aplikasi dari teknik-teknik yang ada dalam computer science untuk menyelesaikan permasalahan dari biologi. Nah, kenapa bioinformatics ini interesting, ya, terutama di sini ya, karena kita berada di sebuah perguruan tinggi yang brandnya adalah pertanian, sehingga bioinformatik seharusnya menjadi sesuatu yang strategis. Kemudian ini juga problemnya itu penting banget. Problem ke depan itu problem orang semua beralih kepada biologi, bahkan sampai DNA storage, ya, orang menyimpan informasi video misalkan ke dalam DNA E. coli. Nah, bahkan sekarang penelitiannya tidak hanya DNA untuk storage atau menyimpan, tapi juga untuk CPU, untuk mengolah. Jadi bisa dibayangkan nanti ketika itu berhasil, maka kita akan mendapatkan sebuah apalagi kalau itu bisa sampai dilakukan di dalam DNA otak, ya, dalam otak manusia, maka itu akan menjadi revolusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, apa sebenarnya perbedaan peran dari orang biologis, computer scientist, dan bioinformaticians? Kalau biologis dia mengumpulkan data dan kemudian nanti akan menganalisis hasilnya. Sementara computer science itu mendevelop toolsnya atau software atau dalam ini algoritma dan juga cara menganalisis datanya. Kemudian bioinformatician dia akan menganalisis apakah apa yang sudah dilakukan ini atau diolah dengan menggunakan tools yang dibangun orang-orang computer science, itu akan bisa menjawab permasalahan yang terdapat di dalam problem data molekular. Kalau lebih rincinya, bahwa perspektif bioinformatika dari sisi orang komputer itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah bagaimana proses komputasinya, yang kedua adalah repositorinya. Sedangkan dari sisi orang non komputer, dia akan melihat bagaimana kira-kira dampaknya atau konsekuensinya untuk melakukan analisis lanjutan. Nah, bagi orang komputer, storage atau repository itu bisa diwakili oleh representasi data. Dalam hal ini, kalau representasi untuk memori utama atau RAM, maka kita bicara tentang suffix tree, prefix tree, graph, dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan hard disk memori sekunder seperti hard disk, maka kita bicara tentang bagaimana data itu disimpan di dalam memori sekunder, yaitu dalam hal ini bagaimana menyimpan data secara efisien menggunakan basis data, juga bagaimana data yang sudah banyak itu kemudian di mining, juga terkait dengan text mining dan ontologi. Sementara kalau proses komputasi itu juga ada dua yang jadi concern. Yang pertama adalah algoritmenya sendiri, bisa berupa dynamic programming atau graph algorithm ataupun machine learning. Tapi juga bagaimana kita membangun lingkungan yang performansinya itu tinggi, sehingga perhitungan-perhitungan dengan menggunakan data besar itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah contoh aplikasi dalam bioinformatik. Salah satu dalam repositori data bioinformatika, di mana di situ kita punya data bioinformatika dan storage. Nanti akan disuplai datanya itu berupa DNA, RNA, dan protein, dan juga data-data phenotype, biochemistry, dan biology. Nah, kemudian itu akan diolah sedemikian rupa sehingga nanti akan dihubungkan dengan genome browser. Nah, ini cita-citanya seperti kalau kita punya portal kayak NCBI tersebut. Nah, dari situ maka kalau kita sudah punya pusat data ini, maka kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai hal. Salah satunya misalkan untuk pemuliaan berbasis genomik, untuk melakukan klasifikasi tumbuhan atau hewan, untuk pencarian obat, misalkan termasuk dalam hal ini obat. Nah, ini adalah contoh data-data bioinformatika yang tadi menerjemahkan atau merepresentasikan sentral dogma tadi. Yang pertama data DNA itu kita sebut data genom, kemudian data RNA atau data transkriptom, dan terakhir adalah data protein atau data proteom. Nah, ini adalah
bagaimana perbedaan antara sekuens DNA dan sekuens asam amino. Kalau DNA terdiri hanya kombinasi ATGC, kalau asam amino terdiri atas kombinasi 20 karakter asam amino. Nah, dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan IT yang dimana mengarah pada berkembangnya media sosial, maka bioinformatik pun juga menyesuaikan bahkan mengadopsi teknik-teknik tersebut untuk permasalahan bioinformatik, dalam hal ini melakukan analisis yang lebih holistik terhadap hubungan antara misalkan protein dengan protein, gen dengan gen dengan penyakit, senyawa dengan gen dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang komprehensif dalam hal ini yang diperlukan untuk mendesain atau menemukan obat bagi penyakit tertentu misalkan. Nah, juga berkembangnya teknologi komputer dalam hal ini visualisasi juga memudahkan orang untuk menggambarkan 3D protein structure. Sebagai contoh, dengan adanya pandemi COVID ini kemudian orang berhasil membangun atau membaca sekuens DNA virus, kemudian dia mencari atau melakukan prediksi struktur proteinnya atau bahkan meneliti struktur protein 3 dimensinya secara visual atau secara komputasional. Nah, dari situ orang kemudian bisa mempelajari bagaimana karakteristik dari virus ini misalkan. Nah, ini adalah contoh format data yang sering kita temui, yang dari sequencer biasanya berupa FASCII, di mana di sana sudah mengandung selain sequence DNA-nya juga nilai-nilai quality ya. Sedangkan FASTA hanya memuat DNA atau sequence. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan data dari bioinformatika itu eksponensial ya, sejak berhasilnya genom manusia dibaca ya. Jadi eksponensial, bahkan sekarang pun masih terus berkembang. Nah, perlu kita ketahui kalau kita ingin belajar bioinformatik, pertama kita harus sering-sering untuk merujuk pada NCBI, karena di situ sangat lengkap portalnya, ada data DNA, RNA, protein, ada homologi, ada sequence analysis, ada taksonomi dan sebagainya. Di situ kita bisa mendownload berbagai data, baik itu data reference maupun data fragmen hasil sequencing dari sequencer ya. Di situ juga kita bisa melakukan mensubmit data kita dan sebagainya. Ada juga portal bioinformatics.org. Kalau ini kalau free itu basic saja dapatnya, kalau premium akan dikenakan charge. Nah, kita juga bisa belajar dari Expasi, Bioinformatics Resource Portal. Di situ hampir sama dengan NCBI, tentu saja lebih lengkap NCBI ya. Di situ ada Structure Analysis, System Biology, ada Evolutionary Biology, Population Genetics, dan lain-lain, termasuk aging. Nah, aplikasi yang paling sering dipakai oleh orang-orang untuk melakukan analisis bioinformatik adalah BLAST. Jadi kita cukup naruh sequence yang dari data yang kita punya, nanti akan keluar dia itu akan mirip apa saja. Inilah yang kemudian mungkin bisa dilakukan terhadap kemarin kasus pandemik, ketika kemudian sequence virus DNA dari corona atau covid atau SARS-CoV-2 ini kemudian di-blast, nanti akan keluar kira-kira kandidat atau protein-protein mana atau sequence mana yang mirip dengan SARS-CoV-2. Misalkan diantaranya adalah SARS ya, sequence yang menyebabkan virus yang menyebabkan SARS, yang menyebabkan MERS, bahkan Ebola. Sehingga dari situlah kemudian muncul namanya bagaimana kalau kita membuat atau memanfaatkan obat Ebola, yaitu remdesivir, karena punya kemiripan ya antara protein-protein misalkan atau sequence dari SARS-CoV-2 dengan Ebola. Kita gunakan itu remdesivir untuk mengobati orang yang terkena COVID. Ini yang namanya drug repurposing. Nah, nanti kalau Anda lihat video ini ya, yang pertama itu bagaimana video ini menunjukkan kegunaan genotype ini untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan juga lebih banyak hasilnya. Kemudian juga diperlihatkan bagaimana sebenarnya mekanisme interaksi antara drug target ya di dalam suatu ketika dia itu berusaha untuk mencari interaksi yang tepat ya antara drug dengan targetnya. Nah, juga yang sekarang jadi project yang kontroversial adalah
yang dilakukan oleh Harvard sendiri dan juga Microsoft berkolaborasi dengan University of Washington itu adalah menyimpan data ke dalam DNA. Nanti silahkan dilihat di video di New LMS. Nah, ini adalah contoh-contoh penelitian di bidang bioinformatika yang pernah kita laksanakan, baik itu oleh mahasiswa S1, S2 atau S3. Yang pertama adalah repository dan genome browser. Ini sudah menghasilkan hak cipta ya, pusat genom. Kemudian ada sistem identifikasi SNP atau kita sudah menghasilkan SNP ini, dan juga beberapa paper. Ada DNA sequence assembly. Nah, ini akan saya terangkan pada pertemuan ke-10 atau 11 ya, bagaimana tingkat kompleksitas dari atau kompleksitasnya atau kompleksnya sesuatu itu dari fragmen-fragmen yang kecil itu ketika disambungkan jadi whole genome dengan ukuran yang besar. Nah, ini juga metagenome fragment binding ini memunculkan kompleksitas juga, karena di dalam metagenome biasanya bercampur ya organisme, sehingga perlu suatu upaya terlebih dahulu dengan menggunakan pemisahan misalnya seperti itu. Nah, juga terkait dengan protein-protein docking ini biasanya dikaitkan dengan penemuan obat. Seandainya kita ingin tahu apakah sebelum melakukan uji in vitro, in vivo, dan uji klinis, maka kita bisa melakukan docking ini untuk memvalidasi apakah benar bahwa antara protein yang satu dengan senyawa itu bisa saling berikatan dengan baik. Nah, demikian mungkin materi pertama dari kuliah pertama ini. Selanjutnya saya minta kalian semua melihat video-video yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian juga mencoba untuk mengelaborasi atau menambah sendiri pengetahuannya dengan cara melakukan pencarian informasi yang lain di melalui internet. Dalam ini mencoba misalnya fasilitas yang ada di NCBI, kemudian ada di BLAST dan seterusnya. Nah, sebagai penutup, ini ada sebuah kalimat yang bagus: semangatlah terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Rabbmu atau kepada Tuhan, dan janganlah merasa lemah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.